Kepemimpinan. Video 8. Hukum intuisi. Para pemimpin mengevaluasi segalanya dengan intuisi seorang pemimpin. Dari seluruh hukum kepemimpinan, mungkin hukum intuisi yang paling sulit dipahami karena tidak hanya berdasarkan data dan fakta saja, juga naluri serta faktor-faktor tidak berwujud lainnya. Kenyataannya, intuisi pemimpin seringkali merupakan faktor yang membedakan pemimpin besar dengan pemimpin yang biasa-biasa lainnya. Para pemimpin terbaik membaca dan memberikan respon. Secara umum, fisik termasuk penunjang, tapi bukanlah penentu. Seorang bisa jadi pemimpin yang baik atau tidak. Contohnya saja Jenderal Sudirman yang fisiknya sakit-sakitan, tapi ia dapat membaca situasi dengan cermat, menentukan strategi dengan tepat, juga bisa menerapkan strategi tersebut dengan baik, dan dapat memimpin pasukannya yang relatif kurang secara jumlah, keahlian, dan peralatan untuk terus maju. Dalam situasi di lapangan, tidak bisa hanya bergantung kepada data dan strategi yang disusun saja, karena jika menghadapi hal-hal yang tidak diprediksi terjadi, apalagi dalam situasi genting, tak ada waktu membuka-buka data atau petunjuk. Itu adalah tugas pemimpin di lapangan untuk menerapkan intuisinya efektif seketika itu juga. Intuisi berguna bagi pemimpin untuk membaca sejumlah faktor kepemimpinan yang tidak terwujud, yaitu: 1. Mampu membaca situasinya. Dalam segala hal, para pemimpin menangkap detail-detail yang tidak ditangkap yang lain dan dapat merasakan tentang apa yang sebenarnya yang terjadi. 2. Mampu membaca tren. Saat menghadapi suatu kejadian, pemimpin tidak hanya bisa melihat situasi di saat itu saja, tapi juga menuju ke arah yang akan terjadi di masa datang, seolah-olah mereka dapat membaca perubahan zaman ke depannya. 3. Membaca sumber daya yang ada. Berdasarkan situasi dalam keadaan sumber daya relatif kurang, pemimpin bisa membaca segala sumber daya yang ada untuk bisa dimaksimalkan dengan baik. 4. Membaca orang lain. Presiden Lee dan Johnson pernah berkata, jika Anda memasuki ruang dan tidak bisa mengetahui siapa yang mendukung Anda atau yang menentang Anda, berarti Anda tidak cocok berpolitik. Pernyataan itu juga berlaku bagi kepemimpinan. Pemimpin yang intuitif dapat merasakan apa yang terjadi di antara pengikutnya. Seketika itu juga mengetahui pengharapan, rasa takut, dan keprihatinan mereka. 5. Mampu membaca diri sendiri. Tak seorang pun dapat menghasilkan hal-hal besar jika tidak sepenuhnya jujur dalam menangani diri sendiri. Jadi, pemimpin harus bisa mengenali kelebihan, kekurangan, dan kondisi pikirannya serta mengembangkan keadaannya tersebut. Jadi, bagaimana Anda memandang dunia di sekeliling Anda ditentukan oleh bagaimana Anda sesungguhnya. 3. Tingkat intuisi kepemimpinan. 1. Mereka yang secara alami melihatnya. Ada orang yang dilahirkan dengan karunia kepemimpinan dari kecil. Orang yang memiliki intuisi kepemimpinan alami, apalagi dapat membangun potensi tersebut, bisa menjadi pemimpin kaliber tertinggi. 2. Mereka yang dilatih untuk melihatnya. Kemampuan apapun bisa dikembangkan, dan kemampuan untuk berpikir seperti pemimpin adalah intuisi yang terlatih. Bahkan seorang yang tidak mulai dari pemimpin alami dapat jadi pemimpin yang baik. Orang yang tidak mengembangkan intuisinya akan payah dalam kepemimpinannya seumur hidup. 3. Mereka yang tak akan pernah melihatnya. Ada juga orang yang terlahir tidak memiliki bakat alami kepemimpinan dan juga tidak mampu mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk memimpin. Orang seperti itu hanya layak jadi pengikut. Kepemimpinan lebih merupakan seni ketimbang ilmu pengetahuan. Prinsip-prinsip kepemimpinan itu konstan, namun penerapannya berubah
sesuai dengan pemimpinnya atau keadaannya. Karena itulah dibutuhkan intuisi. Tanpa intuisi Anda bisa terkecoh, dan jika Anda ingin memimpin untuk waktu yang lama, Anda harus mentaati hukum intuisi. Sekian, terima kasih, tunggu video selanjutnya.